Kerekod turun ya, Cang? Sudah, Bu Nini. Ampun. Baik, Mbak Ririn. Mohon maaf ibu-ibu sekalian untuk mic-nya dimatikan dulu, nggih. Mohon maaf. Bu Dani. Nggih, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda-bunda, Ibu Kepala TK Abagodekan, Ibu Widani Reftirawati, dan Ibu guru semua yang hadir di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn, yaitu acara seminar aksi nyata tentang budaya jawab yang dilaksanakan, budaya positif, mohon maaf, budaya positif yang dilaksanakan teman sejawat. Perkenankanlah pada pagi ini saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah TK Abagodekan, yang ketiga acara inti, yang keempat jawab, dan yang kelima penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka Zoom meeting ini dengan melafal basmalah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga melafalkan lafal basmalah bisa menjadikan lancarnya acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Widani Reftirawati. Mohon maaf, hanya kami beri waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada Zoom pagi hari ini, alhamdulillah sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu dalam acara Zoom yang diadakan oleh Ibu Ririn Purwanti. Yang mana pada pagi hari ini Bu Ririn melaksanakan tugasnya sebagai aksi nyata calon guru penggerak, yang mana pada kali ini akan menyeminarkan kegiatan aksi nyatanya berupa budaya positif. Insya Allah harapan kita semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ririn nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hadir di sini. Dan kami ucapkan juga selamat dan sukses kepada Ibu Ririn Purwanti yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan di saat ini, seminar di siang hari ini bisa berjalan lancar dan insya Allah menjadikan ladang pahala bagi Bu Ririn yang telah berbagi ilmunya yang bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan sukses, semoga lancar sampai nanti berakhirnya kegiatan CGP 8 bulan yang akan datang. Insya Allah ya. Semangat untuk Bu Ririn dan terima kasih pada semuanya.
banyak khilaf, mohon maaf karena dibatasi waktu, maka saya akhiri dan ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Widani yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara inti, yaitu seminar disampaikan oleh Ibu Ririn Purwanti SPD. Kami beri waktu 30 menit. Monggo waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nini yang telah memberikan waktu pada saya untuk berbagi, sharing tentang aksi nyata yang telah saya lakukan atau kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman sejawat di TK Apagodekan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan virtual Zoom meeting dalam acara kegiatan seminar aksi nyata kami yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu untuk sharing berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuan tentang budaya positif. Tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhir zaman nanti. Amin. Yang pertama kami ucapkan kepada Ibu Widani Reftirawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala TK Apagodekan yang senantiasa memberikan dukungan, support, semangatnya kepada saya, khususnya kami semua teman-teman sejawat di TK Apagodekan ini untuk selalu mengembangkan diri, berkarya, memajukan TK Apagodekan. Yang selanjutnya kami ucapkan kepada teman-teman sejawat baik di sekolah maupun di lingkungan gugus. Terima kasih sekali atas berkenannya hadir mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Sedikit nanti akan saya sampaikan apa saja yang telah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari mungkin modul 1 sampai 1.1 sampai dengan 1.4 ini. Nanti sedikit berbagi, di sini kami belajar bersama, nanti kita berbagi pengalaman, sharing ilmu pengetahuan tentang yang terkait tentang budaya positif ini. Nah, yang selanjutnya mohon izin share screen. Terima kasih Bu Ari telah membantu saya di sini. Terima kasih teman-teman semua calon guru penggerak yang telah berkolaborasi bekerja sama untuk menyemangati kita semua. Untuk budaya positif yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak atau dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, alhamdulillah sangat banyak sekali ilmu pengetahuan membuka wawasan kami calon guru penggerak tentang yang pertama filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, lalu
nilai dan peran guru penggerak dalam pendidikan, lalu visi misi sekolah impian, lalu yang selanjutnya disiplin positif berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, membuat keyakinan kelas, lalu restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kami di TK Aba Godekan, dalam menciptakan budaya positif ini dalam sekolahan maupun di lingkup teman sejawat itu sebagai guru saling memotivasi kepada teman sejawat, kepada murid-murid untuk murid-murid itu menjadi orang yang mereka inginkan, mereka dambakan seperti apa, menghargai diri sendiri, lalu nilai-nilai mereka yang dipercaya apa. Dengan motivasi tersebut, maka nanti murid-murid itu akan timbul motivasi dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri anak yang akan nantinya mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Ternyata selama ini kita memberikan hukuman ataupun hadiah itu akan mempengaruhi atau murid-murid itu akan tergantung untuk melakukan sesuatu yang baik itu tergantung dengan hukuman atau hadiah. Jika mereka tidak ada iming-iming hukuman atau hadiah, ya wis lah aku ora entuk hadiah, ora entuk ora dihukum kok ora apa-apa. Atau nanti kalau enggak ada hadiahnya, wegah ra ono hadiahe. Nah, seperti itu. Lalu perannya yang selanjutnya, terbentuknya budaya positif itu diciptakan atau disepakati nanti melalui keyakinan antar warga sekolah. Jadi kita menyepakati apa sebaiknya yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Itu disepakati antar warga sekolah. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, murid-murid ataupun orang tua. Nah, Bu Guru, kepala sekolah Ngansewu itu nanti sebagai pemangku kebijakan untuk mensupport kita semua dan menyediakan atau memfasilitasi kita sebagai guru maupun warga sekolah, murid dan orang tua. Nah, lalu yang selanjutnya memahami kebutuhan dasar setiap murid. Nah, setiap murid itu mempunyai kebutuhan ataupun karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah individu yang ingin selamat dan bahagia. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar itu nanti akan tercipta perilaku-perilaku yang positif. Next. Nah, yang selanjutnya peran kami juga menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik nanti akan tercipta lingkungan yang positif, aman, nyaman, dengan mengetahui menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor atau pemantau dan manajer. Nah, disiplin restitusi ini kita tidak hanya memberikan hadiah atau hukuman, kita melakukannya dengan menyepakati atau membuat kesepakatan keyakinan dengan kita sebagai posisi monitor, memantau, memfasilitasi ataupun mewadahi apa yang menjadi keinginan murid-murid kita. Nah, sebagai manajer kita bisa memberikan alternatif solusi-solusi yang ada, yang sebaiknya dilakukan ataupun menjadi
kesepakatan kita sebagai bu guru dengan murid-murid kita. Lalu yang selanjutnya saya dapat memahami dan menerapkan bahwa restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan dan membimbing murid berdisiplin positif dengan keyakinan yang kita sepakati bersama dengan murid, kita bermusyawarah, kita bekerja sama untuk mencari solusi ataupun menemukan cara-cara alternatif untuk mendisiplin atau berdisiplin positif, itu sebagai dari budaya positif di sekolah agar mereka menjadi murid-murid yang merdeka. Yang selanjutnya menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini bagian dari restitusi, itu nanti bisa menggunakan segitiga restitusi itu meliputi 3 tahapan, ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bisa untuk mencari solusi sebagaimana tadi yang saya sampaikan atau pemecahan masalah yang timbul itu untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran. Nah, di sini ada 3 tahapan. Tadi menstabilkan identitas anak-anak ketika mereka berbuat mungkin kurang atau paham kesalahan yang dilakukan, kita bisa menstabilkan, kita menanya, kita berdiskusi dengan anak tersebut atau murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi, kita diskusikan bahwa tidak hanya satu-satunya kesalahan itu dilakukan. Nah, kita cari, kita tanya anak tersebut. Lalu validasi tindakan. Kita juga bisa saling bermusyawarah dengan anak tersebut. Bagaimana perilaku itu dilakukan. Nah, alasannya apa? Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah itu perilaku yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, itu. Jadi, untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi itu bisa diselesaikan atau diperbaiki dengan salah satunya menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, lalu keterkaitan materi ini budaya positif dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tentang peran serta guru penggerak, peran dan nilai guru penggerak dan visi misi itu dapat mutu sekolah itu dapat dilihat dari budaya positif. Nah, yang budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah di sekolah itu. Dalam mewujudkan budaya positif, nah di sini guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain itu, guru juga pemahaman guru di sini tentang disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong kita, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah juga bisa membantu mencapai visi sekolah impian. Anak-anak sebelum kita ajak untuk membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas, bisa ditanyakan sekolah impian seperti apa yang diinginkan, kelas impian yang seperti apa diimpikan, gurunya harus seperti apa.
Tuh, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah. Nah, itu sangat penting. Guru penggerak kami, calon guru penggerak juga dituntut adalah sebagai pemimpin pembelajaran, salah satunya yang nanti mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Nah, di sini dengan seminar kami sharing pengetahuan yang sudah kami dapatkan selama di pendidikan guru penggerak, itu adalah salah satu untuk mengembangkan pendidik lainnya untuk komunitas praktisi ini. Kita sharing, kita berkolaborasi di sini dalam rangka mengembangkan atau untuk mengembangkan pendidik yang lainnya, yaitu komunitas praktisi. Lalu selain itu bisa untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada anak, karena selama ini mungkin ada beberapa yang pembelajarannya masih berpusat pada guru. Guru juga bisa menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini kami tadi sudah menyampaikan keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif itu bertujuan sama, yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, akan saya sampaikan untuk filosofinya. Di sini Ki Hajar Dewantoro, menurut beliau proses menuntun anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya sebagai individu yang unik sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu tujuannya. Di sini keterkaitan dengan budaya positif, yaitu tujuan pendidikannya juga menciptakan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Di sini karakter anak kalau di PAUD adalah melalui dengan pembiasaan. Nah, itu. Adapun karakter yang diharapkan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Yang selanjutnya untuk nilai dan peran guru penggerak sendiri adalah inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nah, peran guru penggerak yang pertama menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Nah, ini kami melaksanakan seminar seperti ini adalah bagian dari menggerakkan komunitas belajar. Kita bisa belajar bersama di sini, sharing pengalaman, pengetahuan yang sudah kami dapat. Nanti kami mohon berkenan ibu-ibu juga bisa sharing, berbagi pengalaman di sekolah ibu-ibu di forum ini. Nah, yang kedua menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini harapannya kami nanti setelah ataupun selama di pendidikan guru penggerak itu menjadi pengajar praktik apapun, apa saja ilmu atau pengetahuan yang pengalaman yang kami dapat di pendidikan guru penggerak, harapannya kami bisa menularkan kepada teman-teman sejawat. Nah, yang selanjutnya ketika mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, itu sebagai pamong tadi menuntun murid-murid untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya
membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kami diharapkan selalu berdiskusi secara positif dan membuka ruang kolaborasi, bekerja sama antar guru dan pemangku kepentingan, baik itu pengawas, dinas, Orwil, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Ini tadi kita sebagai pamong atau guru itu diharapkan nanti menjadi pemimpin pembelajaran. Peran guru penggerak di sini menularkan kebiasaan baik kepada murid dan guru lain. Dalam membangun budaya positif di sekolah adalah dengan membangun komunitas positif, di barang komunikasi positif. Komunikasi bagaimana kita berkomunikasi yang efektif, positif, dengan nanti bisa menemukan solusi atau pemecahan untuk memperbaiki bersama-sama pembelajaran yang telah kita lakukan. Komunikasi positif ini bisa dibarengi dengan keteladanan. Keteladanan mulai dari diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Nah, kami khususnya saya itu mulai dari diri, walaupun hanya sekecil apapun, nanti harapan saya mulai menerima ataupun merubah sedikit demi sedikit apa yang menjadi kekurangan saya, karena saya yakin banyak kekurangan yang ada dalam diri saya. Nah, itu nanti harapannya akan berimbas ke teman-teman sejawat saya, seperti itu. Melakukan pendekatan dan berkolaborasi dengan semua pemangku pendidikan atau seluruh warga sekolah. Nah, itu saya berusaha melakukan pendekatan kolaborasi, bekerja sama dengan semua pemangku pendidikan ataupun seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, wali murid, anak-anak, teman sejawat, dan lain sebagainya. Nah, di sini budaya positif juga membantu mewujudkan visi sekolah impian, di mana dalam mewujudkan visi tersebut perlunya adanya kolaborasi. Nah, ini semua pihak yang ada di sekolah. Dengan nanti membuat visi sekolah ini dengan inquiry apresiasi dengan tahapan bagja. Nanti selanjutnya kita sharingkan di sesi berikutnya. Next. Nah, sekarang untuk budaya positif sendiri di sekolah itu merupakan implementasi dari visi sekolah. Nah, bagaimana visi sekolah itu kita implementasikan menjadi budaya positif dengan guru bersama dengan murid membuat kesepakatan kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas ini akan menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan bersama-sama di kelas maupun di sekolah. Nanti kesepakatan kelas yang berhasil itu yang berhasil menumbuhkan budaya positif di kelasnya, kemudian juga ditularkan kepada rekan sejawat, dilakukan secara konsisten untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kesepakatan kelas ini juga bisa berubah-ubah seiring nanti perkembangan pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan murid maupun warga sekolah lainnya, akan muncul nanti nilai-nilai karakter sebagai penerapan budaya positif di sekolah. Nah, dengan keberhasilan penerapan budaya positif di tingkat kelas dan pengimbasan ke rekan sejawat, nanti ataupun secara lebih luas itu nanti bisa ditumbuhkan menjadi visi sekolah, yaitu visi sekolah impian seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah, ini
rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Next aja, nggih. Nanti akan kami share screen card untuk aksi nyatanya langsung saja yang sudah kami lakukan di sekolah. Mohon izin, ada file aksi nyata budaya positif di TK Aba Budikan. Kebetulan kami sudah diizinkan atau rekomendasi untuk pertemuan tatap muka sudah turun dari dinas sejak akhir Oktober kemarin, dan kami melakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 1 November 2021 dengan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu per kelas 50%. Belum kelihatan ya, Ibu? Halo? Nah, terima kasih. Hari ini adalah aksi nyata budaya positif yang telah kami lakukan di TK Aba Budikan, yaitu baik di sekolah saat anak masuk sekolah maupun di rumah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di rumah yang kami minta kerjasamanya kepada wali murid untuk mengirimkan ke kami. Nah, diantaranya seperti ini kemarin saat penyambutan, next day. Nah, ini saat penyambutan kita juga harus prokes karena syaratnya itu penyambutan, lalu sebelum masuk kelas harus mengukur suhu terlebih dahulu, lalu anak-anak kita walaupun sudah bawa hand sanitizer di tasnya masing-masing, kita juga memakaikan atau menyemprotkan hand sanitizer. Selain tadi sudah mencuci tangan. Lalu ini yang kedua, yang selanjutnya anak-anak karena sudah kita lakukan pembiasaan, ini anak-anak terbiasa melepas dan meletakkan sepatu di rak. Itu anak-anak terbiasa melakukannya sendiri, lalu tadi setelah melepas dan meletakkan sepatunya di rak sepatu, anak-anak meletakkan tas pada tempatnya yang sudah kita sediakan, kami sediakan. Selanjutnya, nah ini video maupun foto yang
kirimkan orang tua kepada kami tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Anak-anak diharapkan bisa membantu orang tua dan ibu, ini anak-anak bisa membantu menjemur baju. Selanjutnya membantu di rumah, menyapu, ya, bersih-bersih rumah. Itu. Lalu ini membuang sampah pada tempatnya kita biasakan baik di sekolah maupun di rumah, anak-anak sudah terbiasa. Lalu membantu juga mencuci piring, itu sudah dilakukan. Lalu yang selanjutnya mengancingkan baju sendiri, ini melatih kemandirian anak-anak, tadi juga melepas atau memakai dan melepas sepatu, itu melatih kemandirian, mengancingkan baju sendiri. Lalu membuat minuman sendiri, membuat teh, membuat susu, dilatih kemandirian. Ini tadi bisa memakai kaos kaki dan sepatu sendiri. Selanjutnya dilatih untuk makan sendiri, tidak disuapi. Selanjutnya bisa saat bangun tidur, anak-anak dilatih untuk merapikan tempat tidurnya. Next, lalu ini terbiasa mencuci tangan pakai sabun. Baik di rumah maupun di sekolah kita menekankan untuk selalu mencuci tangan setiap sehabis melakukan kegiatan maupun bepergian. Terima kasih. Itu tadi beberapa hal atau contoh aksi nyata yang sudah kami lakukan di TK. Ini selanjutnya kami akan share screen video kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya lakukan dengan murid-murid. Sekedap izin share screen video. Oke. Apakah kelihatan, Ibu? Belum. Belum, G? Belum. Belum, G? Belum ya? Belum.
Tidak kelihatan ya Bu videonya ya? Enggak, Bu, belum. Oke, sekejap. Sudah terlihat. Belum kelihatan ya? Ya, sebentar. Ini sekejap ya Bu. Bu Ari sudah di share screen-nya sudah keluar toh, Mbak Ari nggih? Ampun, sudah. Oke, iya. Ya. Oke. Sebentar. Udah nih nganu nih. Suratnya di tapak astan oleh diteliti. Ini ngangge fotokopi ini gimana tuh? Rekening sik ping sik nggih. Nggih. Nek dipindah berarti kan otomatis sik niku ditutup loh. Ini Ditransfer teng sik anyar. Sinyalnya nyala rafa nih. belum lagi nggih? Belum. Sudahkah? Munduh apa ini jeng? Halo, sampun dereng? Ayo terus on. Belum nampak nggih? Kalau tampilannya sudah tampak, hanya videonya belum. Suaranya sudah tapi videonya belum. Oke. Iya, 730 hanya tampilan 95. belum. Tampilan audionya ya? Ya, cuma terdengar suaranya. Suaranya. Tapi layar videonya Layarnya belum. iya. Kodene aksi mau ya.
ada gitu. Stop share screen. Ibu Riri, Sebelum sambil menunggu share videonya, atau bisa ada mungkin tanggapan dari ibu-ibu tentang apa yang sudah saya sampaikan, ataupun bisa sharing aja nopo Bu langsung nggih. Monggo Ibu yang mau menanggapi, kami persilahkan langsung saja. Ataupun ada Oh iya, pertanyaan. berarti ini langsung sesi tanya jawab, Bu Ririn. Langsung sesi tanya jawab saja, Jeng. Nanti untuk videonya ya. mungkin. Oke, monggo ibu-ibu silahkan kita buka sesi tanya jawab. Nanti waktunya ada yang mau bertanya? Monggo Ibu, saya persilakan. Tentang budaya positif tadi, tentang hukuman dan itu Bu Ririn, hukuman dan hadiah itu kan tidak boleh ya. Oh itu sudah videonya. Sudah muncul? Dari suaranya. Bertanya Bu Ririn. Ya Bu, ya Mbak Yani, monggo. Mengenai budaya positif Bu Ririn. Oke. Untuk itu budaya positif, tapi tanpa hukuman dan hadiah ya Bu Ririn ya. Nggih. Itu caranya yang paling mudah itu seperti apa Bu Ririn? Coba mohon diulangi gimana Mbak Yani? Mau putus-putus. Kan kita itu tidak dipersilahkan, tidak dibenarkan untuk memberikan hukuman dan hadiah ke anak. Ya. Nah, tapi kita itu kan harus menumbuhkan motivasi intrinsik anak agar terbentuk budaya positif. Cara yang paling mudahnya itu bagaimana Bu Ririn? Selain membuat kesepakatan kelas tadi Bu Ririn. Oke, oke. Ya. Mungkin sharing ya Bu Yani ya. Oke, Bu Ririn. Ya, sharing pengalaman. Selama ini memang kita kan kalau ada anak atau murid kita yang sulit kita ajak melakukan sesuatu hal, ini videonya sudah terlihat? Belum? Oh, Sudah. Oh.
Bisa mau video nih, Mbak. Hilang lagi. Isi oke jadi. Ngejak gelo tak sinyalnya. DPD. Kakak 11 jam kan. Yang Mau dilanjutkan tanya jawab atau menunggu dulu, Dirin? Tunggu videonya. Nanti kalau sudah apa itu Ya, kesempatan kelasnya ditulis ya. ya. Penak. Ini Bu Yuti nek tercetak tukunya. Kata itu. Yo ditunggu uripno wae. Kebetulan boleh kecetak dulu tak tukunya. Kita coba ini.
Ngene kuwi ra ketok iki gambare. Aduh. Itu karena anak-anak mungkin belum bisa menuliskan kalimat secara panjang. Itu saya membantu untuk menuliskannya apa yang sudah tadi disampaikan oleh anak. Nah, itu lalu anak untuk menjepit kesepakatan yang telah dituliskan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Nanti yang selanjutnya setelah kesepakatan atau keyakinan kelas itu disepakati, nanti akan kita tulis atau kita tempel di kelas. Dengan itu tadi diberi namanya masing-masing, jadi diberi nama anak masing-masing apa yang disampaikan anak tadi. Nah, mungkin itu saja Bu Nini untuk videonya. Nanti bisa dilanjutkan karena waktu, nggih. Ya, baik Bu Ririn, terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bu Yani tadi, Bu Ririn. Oh, nggih. Tentang hukuman dan hadiah. Oke. Oh ya. Terima kasih Mbak Yani. Mohon maaf ya tadi di-cut karena videonya sudah bisa dari tadi ditunggu. Mohon maaf. Untuk tadi pertanyaan dari Bu Yani tentang strategi selain membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif dengan tidak melakukan atau menggunakan hukuman ataupun hadiah itu seperti itu. Nah, bisa juga nanti bisa sharing nggih Bu Yani. Ini melalui pembiasaan yang rutin ya, yang sudah dilakukan secara rutin, kita tetap pertahankan, kita lakukan secara konsisten. Nanti di situ anak-anak mungkin ketika melakukan kegiatan tersebut, kita tanyakan apa yang sudah dilakukan anak-anak tadi, tentang perilaku-perilaku positif kemandiriannya yang sudah dilakukan nanti selanjutnya kita mengapresiasi anak-anak, diajak bercerita apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang mungkin kita tidak
tidak boleh melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mengapresiasi perilaku-perilaku positif yang dilakukan anak. Lalu bisa juga kita bekerja sama dengan orang tua. Nah, orang tua kita ajak komunikasi apa yang sudah dilakukan anak terkait dengan budaya positif atau perilaku positif yang di rumah. Itu kita bisa dengan kalau di kelas ataupun di sekolah ketemu dengan anak mungkin yang sudah melakukan pembiasaan tadi, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik ataupun menyampaikan stimulus, memberikan stimulasi kepada anak agar mereka itu secara konsisten, secara terbiasa itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin awalnya memang agak berat, mungkin terasa berat ya bagi anak-anak males-malesan atau wah kok guru tekan-tekan terus, tapi nanti insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa, ya, tumbuh mungkin ringan anak-anak itu melakukannya secara tidak disuruh-suruh ataupun dioyak-oyak, itu istilahnya, melakukannya dengan sendiri, timbul motivasinya sendiri dari dalam dirinya, motivasi intrinsiknya itu anak-anak dengan keyakinan ataupun dengan mandiri, dengan sadar melakukannya sendiri. Seperti itu Bu Yani, mungkin ada sharing lagi atau tanggapan dari Bu Yani, mungkin bisa sharing di sekolahannya seperti apa. Atau monggo ibu-ibu yang lain, mungkin Bu Yani, monggo. Nggih, Bu Ririn, sudah. Jadi kita harus membiasakan Bu Ririn pada intinya nggih. Ya, melalui pembiasaan rutin seperti itu. Terima kasih Bu Ririn. Sami-sami Bu Yani, terima kasih juga. Monggo yang lainnya Ibu. Tidak harus bertanya, menanggapi apa yang tadi sudah saya sampaikan juga boleh, ataupun sharing pengalaman yang ada yang sudah dilakukan di sekolahnya juga monggo. Kami dengan terbuka dan senang hati. Siapa tahu nanti di sekolah kami bisa meniru atau mencontoh dari kegiatan yang telah dilakukan ibu-ibu. Monggo Bunda, masih ada pertanyaan atau tidak? Karena berhubung waktunya sudah jam 11:30. Bisa menambah sedikit ini? Oh, dari Bu Dani, monggo Bun. Ya. Terima kasih Mbak Nini. Tadi telah disampaikan Bu Ririn tentang panjang lebar budaya, sudah banyak sekali yang disampaikan dan aksi nyata dari Bu Ririn yang telah dilakukan di kelasnya. Hanya saya menambah dan menggarisbawahi, ini mungkin apa yang telah disampaikan Bu Ririn itu, sudah dilakukan Bu Ririn itu, mungkin bisa disampaikan kepada wali murid, sehingga apa yang telah disampaikan sekolah bisa bergayung bersambut di rumah masing-masing. Mungkin bisa dipertahankan dan diimbangi di rumah, karena waktu berkumpulnya itu banyak di rumah. Jadi istilahnya, misalnya kayak tadi budaya positif, kita tidak boleh menyampaikan dengan tidak, jangan. Itu mungkin kalau disampaikan pada wali murid, mungkin nanti akan yang bersambut sehingga bisa match ya antara sekolah dan rumah. Mungkin hanya ini Mbak tambahan dari saya.
Nggih, terima kasih Bu Dani atas Matur nuwun Bu Dani. ya. Amin. Nggih. Masih ada lagi Bunda pertanyaan? Sudah Bu Ririn mungkin? Oh, Nggak nggih. ada yang bertanya Ya. lagi? Oke, nggih. Ya. Siap ini. Oke. Mohon maaf Bunda-Bunda karena waktunya sudah 11:30 lebih, nggih. Waktu seminar aksi nyata tentang budaya positif yang Bentar, Bu disampaikan Nini, belum oleh saya tutup gimana? tadi. Oh iya, nggih. Iya, mohon maaf. Oke, nggih. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang telah tadi berkenan bergabung pada acara kegiatan seminar aksi nyata saya. Terima kasih sekali atas motivasi, dukungan, semangatnya luar biasa. Semoga apa yang nanti mungkin pada kegiatan-kegiatan selanjutnya lebih kita perbaiki lagi, kita siapkan lebih matang lagi. Terima kasih atas berkenannya sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dari saya khususnya. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Bu Nini. Ya, terima kasih kepada Ibu Ririn yang telah menyampaikan materi bagus sekali ya, materi pada hari ini tentang budaya positif. Bunda-bunda mohon di-on-kan mic-nya sebentar, kita beri aplaus kepada Bu Ririn yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Biar kedengaran tepuk tangannya, tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu Terima kasih Bu Yani yang telah menyampaikan materi seminar tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa ditanamkan di lembaga masing-masing. Ya, baik, karena ini waktunya sudah habis, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih kepada Ibu Guru semua yang telah hadir di acara Zoom meeting pada siang hari ini. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata dan kekhilafan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Dani, Bu Nini, kerjasamanya Bu Is, Bu Yani, Bu Retno, Bu Ari. Terima kasih sekali. Ada ini Kasih foto? Foto bersama, nggih. Mohon untuk layar di-on-kan. Mbak Ari tolong. Oh, Mbak Yani tolong. Wis gede. Sudahkah?
Sudah. Terima kasih Mbak Yani, cantik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Udah makasih selesai toh iki. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Oke, jagongan.